Saking paniknya, Rismon jadi linglung. Ini baru diperiksa loh. Belum jadi tersangka, belum juga dipenjara. Tapi sudah panik level dewa. Kemudian ada nanti juga Ahmad Khozinuddin yang ternyata belum sadar-sadar juga. Belum sadar juga guys. Kenapa Pak Jokowi ngelaporin ini Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Apakah mesti dipenjara dulu baru sadar apa kesalahan mereka? Ini dipanggil sebagai sebagai terundang. Klarifikasi tentang berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Baru dengar loh, dipanggil sebagai terundang. Biasanya kan terpanggil sebagai terlapor misalnya, atau sebagai saksi misalnya. Tapi Rismon ini saking paniknya mengatakan sebagai terundang. Oh, dikira terundang di kondangan kali ya. Sampai-sampai tuh, kalau kalian perhatikan tadi ekspresi dari mbak-mbak yang mewawancarai dia, ini kita putar ulang ya. ini dipanggil Sebagai terundang. Perhatikan ekspresi mbaknya. Klarifikasi tentang berkaitan dengan mungkin mbaknya merasa ini orang kenapa ya. ini loh, baru juga pemeriksaan ditanya ini itu, baru juga terpanggilnya ini sebagai terlapor, tapi paniknya udah di level dewa sehingga dia diwawancarai malah linglung sendiri. Jokowi, kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Oh, gimana nih guys? Gimana dengan Ahmad Khozinuddin ini mengatakan kalau yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia. Waduh, parah nih. Dikit-dikit mengatasnamakan rakyat Indonesia. Ini rakyat yang mana dulu? Rakyat yang mana dulu, woi? Cuma kalian-kalian doang kayaknya. Cuma komplotan kalian kayaknya yang mempermasalahkan, yang membuat gaduh negeri ini dengan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi berani sekali mengatasnamakan hampir seluruh rakyat Indonesia. Wah, parah. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Ternyata Ahmad Khozinuddin ini masih belum sadar ya guys. Apakah penjara dulu baru membuat dirinya ini sadar apa yang membuat Pak Jokowi ngelaporin mereka, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Egy Sujana, dan sebagainya ke polisi. Apakah juga mesti Ahmad Khozinuddin ini masuk penjara dulu, baru merenungi di dalam penjara, oh ternyata ini kesalahan saya. Tuh, itu kan yang memicu. Nggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Turut serta pun harus ikut diseret. Kalau berdasarkan pernyataan Ahmad Khozinuddin ini berarti banyak sebenarnya ya kan? Banyak yang kena ini, tetapi pastinya ada alasan-alasan tertentu kenapa Pak Jokowi hanya memilih orang-orang tertentu yang ia laporin. Mungkin saja yang dilaporin
oleh Pak Jokowi itu adalah ketua-ketuanya, kepala-kepalanya. Maka sudah tepat kalau Pak Jokowi hanya melaporkan orang-orang itu. Saya mau menganjurkan sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya, jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Ini menurut Prof. Jimli. Ini dari kata-katanya. Dia mengatakan percaya dengan ijazah Jokowi. Kalau memang benar, dia kuliah di UGM dan menamatkan diri di sana. Memang di sini Prof. Jimli mengatakan, ya diselesaikan saja, diakhiri saja. Ya, saya setuju. Saya pribadi setuju kegaduhan ini diselesaikan saja. Tapi nih Pak ya diselesaikan dengan catatan komplotan orang-orang ini yang berteriak paling keras mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu harus melewati proses hukum dulu, di penjara dulu, baru kemudian ya udahlah, diakhiri saja kegaduhan ini, dihentikan saja. Kalau enggak, mereka enggak akan kapok-kapok. Gitu-gitu aja nanti ke depan, terus nyerang-nyerang Pak Jokowi. Bang Rismon ketakutan atau gimana perasaannya tadi diperiksa? Ya agak capek lah ya. Manusiawi, 97 pertanyaan. Kayaknya paling banyak dari semuanya. Memang kayaknya dendam kali itu seseorang. Ya, di sini memang kelihatan tertawa ya, ketawa. Tapi dalam hati panik banget. Ada berapa tuh tadi Bang Rismon pertanyaan dari pihak kepolisian yang nggak bisa dijawab. Itu loh yang menjadi catatan mereka. Buat jadiin kalian ini menjadi tersangka loh. Siap-siap saja. 97 pertanyaan. Kemarin saya 60 pertanyaan 14 jam. Sekarang Bang Rismon 97. Dari jam berapa ke berapa Bang? Jam sekitar jam 11. Oh, 11 sampai ini jam 5. Sampai jam. Tapi dikasih makan kan Bang? Saya menolak untuk makan. Sampai segitunya loh, sampai segitunya kecurigaan mereka, ketidakpercayaan mereka. Sampai ini kan ditanya tadi udah makan, ya dibilang Rismon nggak mau makan. Terlalu negatif thinking sih. Tapi ya nggak apa-apa, di sini mereka saling membanding-bandingkan kan. Masa pemeriksaan mereka kemarin sambil ketawa-ketawa, tetapi mereka mungkin nggak tahu ya. Kalau hari-hari ke depan, beberapa hari lagi, ketawa-ketawa itu terstop sampai di sini saja. Yang ada sehabis ini adalah tangis tak henti, berada di jeruji besi, akibat ulah-ulah kalian. Membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, tidak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Melihat saja tidak pernah. Ahmad Khozinuddin lagi. Sepertinya beliau ini memiliki bakat lain ya, selain pengacara, bisa jadi pelawak. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Ponis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah. Tapi dengan keyakinan. Perlu saya tegaskan, Ahmad Khozinuddin di sini lagi marah loh.
lagi marah, lagi kesal banget. Tapi masa ya cuma saya pribadi yang ngelihatnya. Kalau beliau ini marah kok lucu ya. Nggak serem. Tapi malah kayak seorang pelawak yang lagi ngelawak drama marah-marah gitu. Atau gimana menurut kalian ini guys? Tadi mendampingi pemeriksaan Bang Rismond, Dr. Rismond. Oh, Dr. ya. Rismond Sianipar. Saya mau jelasin dulu beliau ini ya. Beliau ini adalah betul-betul aset bangsa ya. Beliau Rismond dibilang aset bangsa. Emang apa nih dia? Emang apa? Apa yang sudah dilakukan Rismond ini bagi negara Indonesia yang sebesar ini? Apa? Kenapa sampai dibilang Rismond ini aset bangsa? aset bangsa, sarjana tekniknya didapat dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknik Elektro. Kemudian melanjutkan pendidikan di Jepang dalam bidang yang hampir sama dan mendapatkan gelar doktornya di sana. Dia sudah malang melintang di dunia forensik, termasuk juga untuk bidang hukum. Dia juga sudah beberapa kali jadi ahli ya dalam perkara-perkara besar, termasuk juga perkara kopi sianida yang kita ketahui sama-sama, yang baru saja yang telah mengantarkan saudari Jessica Wongso ya ke penjara. Jadi dalam kasus ijazah Bapak Jokowi ini, untuk dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat, ini betul-betul menjadi konsennya beliau. Beliau sebagai peneliti, sebagai ahli, sehingga beliau berusaha untuk menyampaikan dan mensumbangsikan ilmunya buat bangsa dan negara ini. Ternyata di mata penggemarnya, di mata para pengikutnya, Rismond ini sangat besar sekali ya. Sampai-sampai tadi kan Bapak ini bilang kalau Rismond merupakan aset bangsa. Tapi tahu kan kalian, kalau ada isu juga di mana mengatakan pihak universitas di Jepang itu membantah kalau Rismond ini pernah kuliah di universitas mereka atau di perkuliahan mereka. Entah benar atau tidaknya, tetapi sebenarnya hal ini menarik juga untuk kita telusuri. Siapa tahu juga kan yang teriak-teriak ijazah palsu Pak Jokowi, oh ternyata jangan-jangan ijazah mereka juga entah asli atau tidaknya. Kita kan masih belum tahu. Tetapi ada nih yang terbaru, isu itu beredar. Nah, gimana nih guys? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, komentar kalian silakan tuliskan ya di kolom yang ada di bawah ini.